Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Apa? Gak kedengeran? Sehat semua kan? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan yang sehat. Coba kakak mau tanya, siapa yang hari ini penuh dengan sukacita? Kakak Ola penuh dengan sukacita loh. Adik-adik penuh dengan sukacita enggak? Pasti penuh dengan sukacita kan? Nah, karena adik-adik udah penuh dengan sukacita, kakak Ola mau ajak adik-adik untuk peluk papa, peluk mama, peluk abang, kakak, adik yang ada di rumah. Terus jangan lupa katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, karena adik-adik udah bersukacita, sekarang kakak Ola mau ajak adik-adik untuk semakin mengumpulkan sukacita. Kakak Ola mau ajak adik-adik untuk bernyanyi lagu Setia-setialah. Pada tahu kan lagunya kan? Tadi lagunya dimainin kok di kebaktian sekolah minggu harap kecil. Kita nyanyiin ya. 1, 2, 3. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Oke adik-adik, tadi kita sudah mengumpulkan semangat, sudah mengumpulkan sukacita dengan bernyanyi. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus ngapain dulu? Ayo, kita mau berdoa dulu. Ayo semuanya, lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, bantu kami agar bisa mendengarkan firman dengan baik. Bantu kami agar mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi. Terus kita juga sudah berdoa. Sekarang waktunya kita mau ngapain? Ayo, kita mau mendengarkan cerita. Nah, sekarang adik-adik duduk yang manis dulu, badannya yang tenang. Terus gak ngobrol-ngobrol sama adiknya di sebelah, atau abang atau kakak yang di sebelahnya gak ngobrol-ngobrol. Buat kakak-kakak dan abang-abang kelas kecil, boleh siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulisnya ya. Oke, sekarang waktunya kita dengarkan cerita dengan baik bersama-sama. Kira-kira tentang siapa ya? Yuk kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, cerita dimulai. Cerita Alkitab tentang Nabi Elia naik ke sorga. Tugas pelayanan Nabi Elia di bumi sudah selesai. Karena itu Tuhan akan membawanya ke sorga. Tuhan sudah menyiapkan pengganti Nabi Elia, dan orang itu bernama Elisa. Nabi Elia menyuruh agar Elisa tinggal di Gilgal. Tetapi Elisa tetap mengikuti Nabi Elia kemanapun Nabi Elia pergi. Para nabi di Betel dan Yeriko memberitahu Elisa bahwa hari ini Nabi Elia akan pergi ke sorga. Tetapi Elisa sudah mengetahuinya. Karena itu Elisa mengikuti Nabi Elia pergi ke sungai Yordan.
Nabi Elia mengambil jubahnya dan menggulungnya, lalu memukulkan ke atas sungai Yordan. Tiba-tiba air sungai itu terbuka ke samping dan Nabi Elia dan Elisa berjalan di tanah yang kering. Nabi Elia menyuruh Elisa meminta sesuatu kepadanya. Nabi Elisa meminta 2 bagian roh dari Nabi Elia. Nabi Elia berkata, Elisa akan menerima 2 bagian roh jika dia bisa melihat Nabi Elia naik ke sorga. Tiba-tiba datanglah kereta kuda berapi dari sorga untuk menjemput Nabi Elia. Nabi Elia pergi naik ke sorga dalam angin badai dan Elisa dapat melihatnya. Ketika Elisa merobek pakaiannya, jubah Nabi Elia dari atas jatuh ke bawah dan diambilnya. Kemudian Nabi Elisa pulang melewati sungai Yordan dan memukulkan jubah Nabi Elia ke atas air. Lalu air sungai Yordan membelah 2 dan Elisa dapat melewatinya. Adik-adik, minggu ini natsnya diambil dari Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Dan epistelnya diambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 12. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 12. Adik-adik, dalam cerita ini kita tahu bahwa Elisa sangatlah setia kepada Nabi Elia. Elisa sangat sayang kepada Nabi Elia hingga ia setia kepada Nabi Elia. Cerita tadi sama seperti tema kita minggu ini. Dicatat ya, tema kita minggu ini adalah menjadi hamba Tuhan yang setia. Oke, tapi ya setia itu apa sih Kak? Setia itu apa ya adik-adik? Adik-adik, setia artinya berpegang teguh, taat, dan patuh. Artinya ketika kita taat atau patuh kepada sesuatu, kita adalah orang yang setia. Wah, keren ya adik-adik. Adik-adik tahu nggak kalau Tuhan Yesus sangat senang dengan orang yang setia. Tuhan Yesus sangat senang kalau kita bisa jadi anak Tuhan yang setia, sama seperti yang Elisa lakukan. Tapi kok aku kan masih kecil, aku belum bisa sehebat Elisa. Gimana dong? Siapa bilang kita semua bisa menjadi sehebat Elisa? Kakak Ola tahu loh caranya gimana biar kita bisa sehebat Elisa dan setia seperti Elisa. Kita bisa menjadi anak Tuhan yang setia seperti Elisa ketika kita mau taat dan patuh kepada perintah Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk berbuat baik, kita harus patuh. Ketika Tuhan Yesus berkata, kita tidak boleh berbohong, kita harus ngomong yang jujur, kita harus patuh. Ketika Tuhan Yesus menyuruh kita untuk sayang papa, sayang mama, abang, kakak, dan adik, dan semua orang, kita harus patuh. Ketika Tuhan Yesus menyuruh kita untuk gak boleh curang, gak boleh licik, gak boleh jahil sama teman, sama orang lain, kita harus patuh. Terus ketika Tuhan Yesus menyuruh kita untuk taat dan menuruti perintah orang tua, kita harus patuh. Karena apapun yang papa dan mama perintahkan harus kita lakukan. Ketika kita taat pada papa ataupun pada mama, kita taat kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus.
Selain itu, ketika hari Minggu nih adik-adik, kita harus tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu dengan sukacita. Kalau papa dan mama bangunin kita untuk ikut sekolah minggu, kita nggak boleh ngambek-ngambek terus bilang aku masih mau tidur, papa, mama, aku masih ngantuk. Nggak boleh sambil nangis-nangis terus marah-marah, nggak boleh. Kalau kita disuruh mandi buat siap-siap datang ke sekolah minggunya dengan rapi, kita harus mau. Karena ketika kita sekolah minggu yang taat, yang bagus, kita menuruti perintah Tuhan. Ketika sekolah minggu juga, kita harus melawan godaan untuk gak boleh ngobrol-ngobrol sama teman-teman, gak boleh sambil main-main, dan gak boleh sambil tidur-tiduran, itu gak boleh. Adik-adik bisa kan? Adik-adik, ketika kita menjadi anak Tuhan yang setia, kita juga menjadi anak Tuhan yang rajin berdoa kepada Tuhan Yesus di segala situasi. Ketika kita kesal, sedih, marah, ngambek, cemburu, sakit, takut, senang, dan bersyukur, kita selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, meminta kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus. Selain itu, kita juga berdoa untuk mengucapkan syukur ketika kita senang dan bersukacita. Adik-adik mau kan jadi anak Tuhan yang setia? Pasti mau kan? Oke adik-adik, cerita hari ini selesai. Dalam firman Tuhan hari ini kita belajar untuk menjadi anak Tuhan yang setia, anak Tuhan yang taat, anak Tuhan yang patuh kepada Tuhan apapun yang terjadi. Karena Tuhan Yesus lebih dulu setia kepada Allah Bapa hingga ia mau disalibkan, mati dan dikuburkan untuk menebus dosa-dosa kita, dosa kakak Ola, dosa adik-adik. Sekarang coba adik-adik ikuti kata-kata kakak. Aku mau jadi anak Tuhan yang setia. Sekali lagi, aku mau jadi anak Tuhan yang setia. Oke adik-adik, hari ini kita sudah bernyanyi. Terus kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita menutup firman Tuhan hari ini. Hari ini kita sudah belajar untuk menjadi anak Tuhan yang taat, yang patuh, dan yang setia kepada Tuhan Yesus. Kita mau berdoa dan menutup firman Tuhan hari ini. Dan juga agar Tuhan Yesus memberkati kegiatan kita selanjutnya. Oke, semuanya badannya yang tenang. Gak boleh sambil main-main, gak boleh sambil ngobrol-ngobrol. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, bantu kami agar bisa menjadi anak Tuhan yang setia. Bantu kami agar bisa menuruti perintah Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika ketika mendengar firman, kami main-main atau berbuat kesalahan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kegiatan kami ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Yeay, cerita hari ini selesai. Sekarang adik-adik boleh lanjutkan aktivitas adik-adik lainnya. Yang mau nonton boleh, yang mau main boleh, yang mau makan perutnya udah lapar boleh, yang mau tidur aku masih ngantuk kakak boleh, atau yang belum mandi mau mandi dulu. Masa pagi-pagi belum mandi, boleh langsung mandi ya. Tapi sebelumnya kerjakan dulu aktivitas, nanti kakak kirimkan ke guru sekolah minggu masing-masing. Oke? Nah sekarang kakak Ola mau bilang nih, jangan lupa untuk jaga kesehatan adik-adik. Sering-sering cuci tangan kalau habis main dari luar rumah, main di luar di halaman, sering-sering cuci tangan. Pakai masker ya kalau keluar rumah. Oke? Terus jaga jarak sama temen yang gak boleh deket-deketan dulu. Oke? Kakak bisa kan? Biar adik-adik gak jatuh sakit. Terus makan yang banyak dan yang sehat.
Kita ketemu lagi minggu depan dengan firman Tuhan yang seru-seru. Kakak Ola pamit ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kakak Ola sayang kalian. Dadah. Dadah, dadah.